Jadi Mas Tok, Anda sudah memutuskan untuk off dari kegiatan praktis ya Mas? Oh enggak. Enggak. Saya tidak off dalam kegiatan politik praktis. Saya terus, sampai sekarang saya masih tetap ikut di dalam politik praktis. Masih. Cuman saya tidak mau masuk partai, apalagi partainya partai fusi. Karena partai fusi itu di dalamnya pasti ada faksi-faksi. Lihat aja lah partai yang fusi, kan pasti ada faksi-faksi. Tapi nggak gemes Anda, waduh kalau saya di dalam ini saya begini, kalau saya begini gitu. Nggak juga, karena saya sadar sih dengan keputusan saya. Lalu adakah sebagai abang adik ya dengan Bu Mega, Anda mengarahkan atau memberitahu bahwa begini atau yang sesuai dengan ajaran Bapak? Untuk yang masalah-masalah prinsipil saya ngomong. Tapi kalau masalah-masalah teknis politik praktis, saya rasa Mega udah paham lah, sudah piawai lah. Oh gitu ya. Jadi Mbak Bu Mega bisa menerima masukan dari abangnya gitu ya? Iyalah, karena masukan saya kan prinsipil. Nah, Mas Tok, mau nggak mau kita harus bicara soal situasi sekarang nih ya. Silakan. Jadi Anda nggak keberatan ya. Jadi misalnya ya, waktu zaman mahasiswa, perbedaan pendapat itu biasa ya, berdebat ya. Nah sekarang kok kita lihat ya masalah toleransi aja ya. Waktu itu dari bukunya saya cerita bagaimana Anda memilih Tan Malaka dan ini ya jadi ada perbedaan antara keturunan ini. Kira-kira bagaimana Anda melihat situasi sekarang Mas? Perbedaan apa maksudnya? Pandangan orang terhadap ada melihat beda pendapat itu jadi musuh, jadi lawan. Nah, tidak bisa menerima sesuatu dengan secara demokratis gitu. Ya, kalau menurut saya akarnya satu. Mereka tidak paham secara benar sebetulnya politik itu apa. Kalau Bung Karno kan jelas, politik adalah mass forming dan mass unwinding. Politik adalah penyusunan kekuatan dan kekuasaan yang bila sudah tersusun digunakan untuk mencapai suatu target tertentu. Nah itu politik. Di luar itu ya kita beda di dalam politiknya, ya jangan terus bawa-bawa keluarga kita mesti musuhan. Pendidikan para founding fathers kita emang beda dengan yang sekarang ya Mas ya? Beda. Karena di zamannya Bung Karno terutama ada yang dinamakan pendidikan indoktrinasi nation and character building. Sekarang itu nggak ada. Yaitu hilangnya indoktrinasi pembinaan watak dan jiwa bangsa. Dulu kan ada badan pembina jiwa revolusi yang dipimpin oleh Pak Ruslan Abdul Ghani. Itu kan tugasnya mengadakan indoktrinasi itu di semua strata masyarakat. Nggak peduli itu TNI, sipil, birokrat, anak muda, SMA, mahasiswa, semua didoktrin. Sehingga timbul rasa patriotisme, timbul rasa kebangsaan, timbul rasa persatuan dan kesatuan, sehingga nggak, ya bisa bedain ini urusan pribadi sama urusan politik. Kalau sekarang kan campur aduk. Nah, jadi kalau melihat situasi kita sudah seperti ini, ya dulu barangkali Bung Karno nangis barangkali ya. Kenapa? Kalau masih hidup melihat kita kok jadi seperti ini, sebut apa-apa. Saya rasa nangis sih enggak ya. Paling-paling ya kesel aja. Gelo. Yang gelo enggak, kesel aja nih. Kenapa sih udah dikasih pelajaran dulu, udah pada pengalaman sejarah. Diulang-ulang lagi kesalahan. Nah, seperti isu-isu yang sekarang
pilpres misalnya. Bagaimana Anda melihat persaingan antara kubu ini supaya mendapatkan satu pimpinan nasional yang tetap kan harus ada perbedaan ya. Maksudnya tetap ada Ya, jadi perbedaan gimana? ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi kapan ketemunya? Ya, kalau politik sih memang begitu. Begitu ya. Wajar lah harus setuju, nggak setuju. Masalahnya kan bukan setuju, nggak setuju. Ini capres atau calon presiden yang akan nanti dipilih, dia kira-kira benar-benar bisa melaksanakan atau mempertahankan Pancasila 1 Juni 45 dan Undang-Undang Dasar asli revolusi 45 apa enggak? Itu aja patokannya. Kalau dia memang dipandang dari sekarang dia tuh akan mampu, ya sudah. Bagus dia jadi Tapi kan presiden. kadang-kadang orang nggak fair melihat yang sudah ketahuan begini masih diangkat-angkat supaya Ya gimana? Soalnya kita berpegangnya kepada elektabilitas sih. nah, Sedangkan kalau saya nggak ngelihat dari elektabilitas, elektabilitas itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang paling pokok itu adalah bagaimana posisi si capres itu di basis massa. Kalau dia di basis massa itu lemah, istilahnya tidak mencengkeram dengan kuat basis massa, percuma dia jadi presiden. Seelektabilitasnya setinggi apapun. ya. Jadi kalau saya, hitungan saya, kekuatan si calon ini diterima di dalam basis massa. Di basis lah pokoknya. Itu yang harus diperhitungkan matang-matang. Sebetulnya dasar itu paling kuat kalau semua udah Pancasila itu sudah apa saja ini bisa ketemu nanti gitu ya Mas ya. Belum tentu juga Pancasilanya Pancasila yang mana. Bisa Pancasila 1 Juni 45, ada Pancasila 18 Agustus, ada Pancasila versi ideologi transnasional, ada Pancasilanya Islam Khilafah, macam-macam, yang mana mesti jelas. Nah, susahnya ya, ini saya mengaitkannya dengan kemajuan teknologi sekarang ya, faktor internet begitu luasnya media sosial sehingga mempengaruhi anak-anak sekarang malah jarang baca buku. Menurut Anda itu kan faktor yang utama bahwa untuk mengetahui sejarah ceritanya bagaimana dulu negara kita ini. Ya sekarang anak-anak milenial sekarang generasi Z terutama kan pegangannya HP. Nah, dari pagi sampai malam begini ke HP. Tapi apakah Anda merasa bahwa dengan begitu lama-lama rasa kebangsaan anak-anak generasi berikutnya akan lebih tipis daripada kita-kita? Pastilah. Iya ya. Nah bagaimana solusinya supaya ya kita kan maunya tetap NKRI? Solusinya kalau menurut saya, dan ini peranannya penting ini, siapa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem. Ini peranannya penting untuk bisa melaksanakan ini menurut saya, yaitu kita harus berani lagi kembali memasukkan kurikulum sejak SD sampai perguruan tinggi mata pelajaran budi pekerti. 1. 2. Melaksanakan kembali indoktrinasi nation and character building. 2. Nation building. Dengan 2 hal ini paling tidak bisa meminimalisir hal-hal negatif yang terjadi di kalangan generasi muda. Ya. Karena mereka secara udah tahu, oh ya betul kalau secara budi pekerti, misalnya kita berantem itu nggak benar. Secara budi pekerti kalau kita narkoba itu jelek. Nah, tapi kalau nggak ada pendidikan budi pekerti kan mereka
nyoba-nyoba lah apa gimana gitu. Dan mesti ada suatu program jangka panjang mengenai pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem, mengenai pendidikan dan juga pengertian-pengertian mengenai ketatanegaraan, dan itu harus jangka panjang. Termasuk di dalamnya adalah seni budaya. Dan ini Korea Selatan berhasil. Korea Selatan dengan itu program jangka panjang loh, 30 tahun mereka mempersiapkan, hasilnya baru sekarang. Yaitu dia bisa mempengaruhi dunia, seluruh dunia, katakan anak-anak muda, milenial, dengan adanya grup BTS-nya. Anak muda sekarang di Indonesia dicoba tanya, kamu kenal sama Gesang nggak? Nggak tahu siapa Gesang. Tapi tanya, Jungkook kamu tahu nggak? Tahu Jungkook. Jimin tahu. Nah itu sebenarnya faktor kemajuan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk penyebaran yang lebih luas. Dan bisa juga mempersempit. Ya, betul, tapi penggunaan teknologinya itu bagaimana? Tapi kayaknya ya kita harus menerima keadaan berkembangnya dengan kemajuan. Kita nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa menerima. Hal itu mesti kita lawan. Makanya saya tadi katakan, ini peranan Nadiem Makarim di sini sangat strategis. Jangan cuman bicara sekolah merdeka sekolah aja dong. Nah, itu harapan mudah-mudahan nih Pak Menteri bisa nanti bisa ngelihat hasil wawancara kita. Iya Mas. Ya. Jadi kontinuitas pembangunan itu harus terus. Nah, menjamin bahwa keberlangsungan itu tetap itu kan harus kita arahkan. Nah, ini yang risikonya besar sekali. Ya, itu ya harus ada program jangka panjang. Nggak bisa programnya pragmatis, cuman kumaha besok aja. Lapar, makan. Itu kan pragmatis. Kalau kita melihat faktornya bukan tidak pragmatis, tapi historis. Kalau mau makan, kita mesti ada makanan. Makanan nggak akan datang begitu aja kalau kita nggak bekerja. Kalau kita tidak bekerja, risikonya apa? Mati. Nggak ada makanan, nggak ada apa ya mati. Pola pikir ini yang mesti ditanamkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, ya faktornya barangkali ya tentu peralihan kepemimpinan juga mempengaruhi. Nah, dalam hal ini ada nggak Mas Tok memberikan masukan-masukan kepada misalnya Bu Mega yang menguasai masa paling besar untuk bagaimana supaya ini terjamin? Seperti yang tadi saya udah utarakan. Mega tuh udah cukup matang secara politis, secara ideologis. Ya, tapi itu kan bisikan orang ketiga mungkin ada apa? Ada manfaatnya juga dikasih tahu. Nah, tapi untuk hal-hal yang prinsipil, saya kan memberi masukan. Tapi kalau hal-hal yang tidak prinsipil, bagaimana, misalnya apa, milih capres atau gimana, itu silahkan aja. Ya. Tapi kalau prinsipil, misalnya nih, gimana melawan ideologi transnasional, adanya masuknya ideologi liberal kapitalistik, masuknya ideologi khilafah Islam ortodoks, ya, saya ngomong dong. Ada ya mudah-mudahan sih ya, kita kan melihatnya seperti itu bisa ada, karena yang pihak yang ini juga makin kuat dengan alasan-alasan yang ini juga ya. Pihak yang mana? Ya misalnya pendukung khilafah juga ada. Ya, ada melihat bahwa itu bagus. Ada. Itu kenyataan konkret emang ada. Tapi apa mau kita diemin? Iya. Ya kita mesti lawan dong atau atasi. Dan kita jangan a priori kalau udah khilafah terus jelek. Karena di dalam kelompok khilafah itu sendiri banyak yang sudah membaptiskan diri, membayat dirinya sendiri setia kepada Pancasila 1 Juni dan Undang-Undang Dasar 45 Revolusi.
Khilafah yang macam ini kita mesti tarik sebagai kawan patriotik kita dong. Iya. Makanya saya melontarkan ide kita harus bisa membentuk Front Nasional Patriotik Indonesia. Semua elemen-elemen patriotik Indonesia itu harus kita bisa satukan sehingga menyatu sekuat baja untuk melawan yang anti kepada kekuatan-kekuatan patriotik. Iya. Waduh, terima kasih betul Mas Tok ya. Jadi ya para pemirsa, kita mendengar sendiri langsung pendapat Mas Tok ya. Mudah-mudahan apa harapan itu menjadi kenyataan bahwa NKRI kita ini tetap terjaga. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Tok atas mudah-mudahan ini mempengaruhi para pemirsa kita melihat beginilah Indonesia di masa datang yang akan kita harapkan bersama-sama. Dan saya harapkan juga bukan hanya para pemirsa, tetapi para tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin negeri, menteri-menteri, segala macam, kalau bisa ya syukur-syukur bisa nonton lah hasil dari wawancara ini. Ya Mas Tok ya. Ya, baiklah, terima kasih para pemirsa, Anda mengikuti perbicaraan kita dengan Mas Tok Guntur Soekarno Putra. Mudah-mudahan mendapat hikmah dari apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa dalam acara obrolan Sibung yang akan datang.